Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai fertilisasi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Fertilisasi ya kita ketahui yaitu persatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Bagaimana kontribusi dari masing-masing gamet jantan dan betina? Gamet betina atau egg itu akan mengkontribusikan nutrien, protein, mRNA, mitokondria, dan essential developmental genes. Ya, mengapa nutrien ini dikontribusikan oleh telur? Ya, kita ketahui bahwa telur itu ukurannya besar, ya, volume besar, mengandung sitoplasma, ya, mengandung yolk, ya, yang berfungsi untuk nutrisi. Oke, kemudian juga mitokondria. Eh, Pada sperm itu ketika masuk ke membran plasmanya egg ya, maka yang akan masuk adalah head dan neck-nya. Sedangkan ekornya ya itu tidak eh, ikut masuk, ditinggal. Nah, padahal mitokondria pada sperma itu terletak pada ekor ya, sehingga mitokondria ya RNA itu hanya dikontribusikan oleh egg saja. Kemudian sperma. Sperma itu kontribusinya sentriol dan tubulin ini yang akan berfungsi ketika embrio itu mengalami pembelahan. Dan juga ada kontribusi yang sama yaitu essential developmental genes ya. Jadi baik itu egg maupun sperm itu sama-sama menurunkan gennya ke embrio tersebut. Baik, ada hal yang perlu kita ketahui ya tentang fertilisasi ya sebelum membahas lebih jauh ya ke proses-proses fertilisasi. Ada hal yang perlu kita ketahui tentang fertilisasi. Fertilisasi kita tahu ya itu terjadi di tuba falopi di bagian ampula. Nah, selesai eh, fertilisasi itu berapa lama? Itu dalam waktu hitungan 24 jam, ya, sekitar itu. Sejak ovulasi, jadi sejak oositnya itu keluar ya dari folikel ya. Nah, itu hitungannya adalah 24 jam. Dan hmm, ada sperm diejakulasikan sekitar 400 sampai 600 juta ya di serviks. Biasanya kalau ini kita patokan pada manusia ya. Karena manusia lebih kompleks ya, jadi daripada organisme yang lain. Jadi pada materi ini yang diambil contohnya adalah manusia. Nanti organisme-organisme yang lain sebenarnya eh, konsepnya sama ya, ovulasi, kemudian ada sperm, sel telur itu masuk fertilisasi ya, juga melalui gradual release ya. Nah, tapi hanya mungkin beberapa yang berbeda seperti waktu ya itu dan mekanisme-mekanisme detailnya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Jadi 400 sampai 600 juta sperma diejakulasikan di serviks, tapi sebagian sperma itu akan tertahan di lipatan serviks. Jadi tidak langsung semuanya ke tuba falopi. Nah, kemudian secara bertahap itu akan dilepaskan atau gradual release ya eh, ke uterus ya kemudian nanti menuju tuba falopi. Dan sperma manusia ini daya tahannya adalah 48 jam di saluran reproduksi wanita. Jadi bisa dibayangkan ya, apabila misalnya ovulasi ya, kemudian tidak ada sperm yang diejakulasikan di serviks, ya sudah selama 24 jam itu ya sel telur tidak bertemu dengan sperma, tidak bisa fertilisasi. Ataupun
sperma diejakulasikan di serviks, tapi tidak ada tidak waktunya ovulasi, ya sudah spermanya akhirnya ya degradasi. Jadi tidak ada fertilisasi seperti itu. Jadi memang waktu antara ovulasi dan sperma diejakulasikan itu harus tepat karena sperm itu hanya bisa bertahan selama 2 hari ya di saluran reproduksi wanita. Nah, jadi ovulasi pun hanya ada waktu-waktu tertentu ya, dan itu sangat terbatas ya, sehingga harus memang waktunya, timingnya itu tepat ya. Kemudian sekitar 200 sperma bisa mencapai tempat fertilisasi. Dari tadi yang 400 juta sperma yang sampai tempat fertilisasi tuba falopi bagian ampula itu hanya 200, dan 200 itu nanti akan ya berlomba-lomba siapa yang terlebih dahulu ya. Dan nanti hanya ada satu yang bisa menembus ke sel telur ya, atau ovumnya itu. Sedangkan yang lain bagaimana? Yang lain akan didegenerasikan dan diabsorpsi oleh saluran reproduksi betina atau female atau wanita ya. Nah, kita ketahui kan fertilisasi ada di sini ya, bagian ampula ini kan ovulasi, kemudian ini ditangkap oleh fimbre-fimbrenya oviduct ya, atau tuba falopi, kemudian sel telur di sini. Nah, ini yang tempatnya fertilisasi spermanya ya, itu berjalan ya dari motil ya, dari tadi ya serviks ya, kemudian uterus ya, tuba falopi. Nah, sperma itu kenapa tidak hilang arah gitu ya? Kenapa tidak melenceng ke mana gitu ya? Nah, tapi kenapa terus seperti ada tarikan menuju ke daerah sini? Nah, ini karena ada eh, kayak kemotaksis dan juga termotaksis ya. Di sini memang disetting ya, sudah tersetting eh, suhu dan juga ya pH dan sebagainya itu sudah cocok, memang cocok untuk sebagai tempat fertilisasi sehingga sperma bergerak ke arah situ. Oke. Nah, sel telur yang sudah terfertilisasi itu punya cirinya, yaitu adanya gray crescent ya. Gray crescent kita bisa lihat di sini ya. Misal ini adalah telur ya, sel telur. Ini ada bagian animal pole ya. Ini ada vegetal pole. Ini ya biasanya dekat dengan yolk ya, daerah sini. Nah, di bagian ekuatorial itu kalau misalnya fertilisasi terjadi itu nanti ada eh, gray crescent seperti ini ya, abu-abu sepertinya, tanda seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke tahap berikutnya adalah pembelahan ya. Kalau sudah ada seperti ini nanti sudah bisa membelah. Oke. Nah, sebelum kita ke proses fertilisasi ya, tentunya ada persiapan ya yang perlu dilakukan karena perjalanan sperma itu ya panjang ya, melewati berbagai macam ya, kemudian juga nanti eh, di bagian ampula itu harus siapa yang cepat ya spermanya itu yang bisa membuahi ovum itu. Nah, tentunya ada dukungan juga dari sistem reproduksi yang female ya. Selain male itu juga berusaha ya, sperma itu berusaha untuk menuju tempat fertilisasi. Nah, female itu juga sangat mendukung ya, reproduksi female ya. Misalnya ya, pada waktu ovulasi ya, biasanya di waktu-waktu ovulasi sekresi mukus pada serviks itu akan bertambah banyak dan menjadi lebih encer ya. Biasanya kalau diamati ya female itu di waktu-waktu tertentu yaitu
cairan di serviks itu jadi lebih encer. Nah, ini kenapa? Karena untuk memudahkan perjalanan sperma ya. Selain mukus tadi juga ada kontraksi otot ya pada uterus dan oviduct. Ini akan juga membantu transport sperma ya. Jadi otot di uterus dan oviduct tuh akan mendorong ya untuk sperma itu untuk maju ya. Selain itu, sel telur ini juga menuju ke daerah ampula ya di bagian oviduct ini juga ada bantuan dari oviduct yaitu yang bagian fimbre tadi ini akan menangkap ya. Jadi ketika telur itu terovulasi ya keluar langsung ditangkap oleh fimbre ya. Karena kan terpisah ya antara tuba fallopian atau oviduct itu dengan ovarium itu kan terpisah. Nah, jadi harus segera ditangkap. Kalau tidak, ya sel telurnya tidak masuk ke tuba falopi, ya itu nanti bisa terjadi kehamilan. Ya, kalau misalnya fertilisasinya tidak tepat ya di tuba falopi, ya kemudian implantasinya juga akhirnya kan tidak tepat di uterus ya, karena salah tempat dari awal tuh bisa terjadi kehamilan di luar kandungan dan ini harus diambil ya digugurkan karena kalau tidak akan membahayakan ya betinanya ya ataupun female-nya seperti itu. Oke. Nah, gerakan peristaltik otot oviduct ini juga akan membawa sel telur itu ke daerah ampula. Jadi selain fimbre tadi, terus nanti ada gerakan peristaltik. Sebelum sperma itu bisa membuahi sel telur, ya, juga ada proses kapasitasi yang memerlukan waktu selama 5 sampai 7 jam. Nah, sperma ini akan mengalami kapasitasi menjadi lebih aktif ya, cepat bergerak ya. Dan kapasitasi sperma ini terjadi di uterus dan oviduct. Nah, jadi memang sistem reproduksi wanita ini juga sangat mendukung ya untuk tadi sekresi mukus ya, kemudian ada otot-otot pergerakan yang mendorong sperma dan juga kapasitas ini ya. Kalau spermanya itu belum dikapasitasi, dia tidak akan bisa melakukan reaksi akrosom. Oke. Nah, jadi tadi tahap persiapan sudah dilakukan. Sekarang eh, sudah ada nih sperma yang sudah mau masuk ke sel telur. Nah, apa saja tahapannya? Jadi ada tahap 1 reaksi akrosom. Akrosom kita ingat ya, itu kayak tudung ya yang melapisi kepalanya si sperma ya. Kemudian penetrasi zona pelusida, fusi inti ya, kemudian menyelesaikan meiosis, pembentukan pronuklei, dan kondensasi kromosom. Tuh. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah sel telur ya. Ukurannya sangat besar sekali ya. Ini memang sel yang paling besar. Itu adalah sel telur. Nah, ini adalah sperma. Sperma. Sperma yang di sekitarnya ini mau mencoba masuk ya. Nah, perbandingan diameter antara sel telur dan diameternya sperma itu 1:20 ya. Jadi bayangkan ovumnya itu lebih besar daripada sperma. Oke. Dan ini sudah ada ya yang mau masuk ini ya. Ini kepalanya sperma udah menembus ke sini. Dan sperma-sperma yang lain ya sudah tidak bisa masuk ya. Karena kan sifatnya adalah monospermi. Jadi sel telur itu akan dibuahi oleh satu sperma. Oke. Masuklah ke tahap pertama, ya, yaitu reaksi akrosom. Reaksi akrosom ini jadi
sperma menembus ke lapisan luarnya ya, sel telur ya, sehingga akan ada reaksi ya yang memicu bagian akrosom ini mengeluarkan enzim. Nah, enzim akrosom atau disebutnya adalah enzim hidrolitik ya. Yang enzim ini fungsinya adalah untuk mencerna ya material yang di sekitar lapisan luar tersebut ya, sehingga bisa masuklah sperma itu. Itu adalah reaksi akrosom, akrosomal reaction. Setelah masuk ke tahap ke lapisan pertama ya, kalau di manusia kan korona radiata ya, terus masuklah nanti akan melakukan penetrasi selanjutnya adalah zona pelusida. Nah, zona pelusida ya, ini juga ada tadi ya akrosomal itu kan ada zolitik enzim, ada enzim-enzim ya esterase, akrosin, neuraminidase. Ini yang akan melisiskan zona pelusida. Ya, jadi karena radiata sudah tembus lisis zona pelusida ini, akhirnya sperma ini bisa melakukan penetrasi ke zona pelusida. Ya. Begitu sperma satu masuk, zona pelusida akan impermeable terhadap sperma yang lain. Ya, tadi zona pelusida sudah ya dipenetrasi, kemudian eh, fusi kan akhirnya sperma itu sudah bisa menembus egg-nya itu. Nah, karena sperm ini sudah bisa menembus egg, ini akan menginisiasi reaksi kortikal. Reaksi kortikal ini eh, awalnya ya karena tadi sperma masuk, kemudian ada peningkatan kandungan kalsium Ca2+ ya. Ini Ca2+ ini meningkatkan eh, cortical granul yang ada di egg ya. Nah, cortical granul di dalam egg ini nanti akan melepaskan substansi ya yang akan dikeluarkan di luar egg-nya itu dan akan membentuk fertilization envelope. Jadi contents dari cortical granules ya itu menyebabkan pembentukan fertilization envelope. Nah, fertilization envelope itu fungsinya untuk mengeblok ya, sperma yang lain supaya tidak bisa masuk. Namanya adalah mekanismenya adalah slow block to polyspermy. Oke, setelah tahap itu tadi ya fusi egg ya dan juga sperm, kemudian terjadilah cortical reaction, membentuk fertilization envelope. Udah akhirnya oosit membran plasmanya oosit dan sperma itu akan fusi. Oke, head and tail sperm itu enter sitoplasma nya oosit, tetapi sperm plasma membran itu tertinggal. Jadi tidak diikutkan eh, pada saat proses fusi itu. Oke, dapat diikuti ya. Nah, setelah fusi membran plasma oosit dan sperm, selanjutnya adalah pembelahan meiosis 2 ya yang awal saat ovulasi dikeluarkan itu kan meiosis 2 tahap metafase. Jadi belum komplit. Nah, ketika sudah fusi dengan sperm itu akan melanjutkan tahap meiosis 2 itu sehingga sekarang sudah membentuk mature ovum ya yang memang sudah komplit. Itu karena adanya fusi dengan sperm itu tadi. Sedangkan yang lain ya ada juga yang tidak dibuahi ya oleh sperm itu
dan juga ukurannya lebih kecil ya disebut dengan polar body. Jadi kan oogenesis ya membentuk mature ovum dan polar body yang akhirnya degradasi gitu ya. eh Selanjutnya, setelah sudah nih fusi di membran plasma, male dan female itu akan terbentuk pronuklei ya. Ada formation of male and female pronuklei. Jadi kromosom material dari sperm itu mengalami dekondensasi dan akhirnya membesar, dan kromosom material dari ovum itu akan juga mengalami dekondensasi ya, yang mengikuti tadi ya, setelah meiosis komplit. Jadi kromosom material ovumnya mengalami dekondensasi. Memang pada saat ini ukurannya itu terlihat sama ya, male and female pronuclei. Jadi indistinguishable, tidak dapat dibedakan. Nah, pronuklei-pronuklei ini em, mereka akan mereplikasi DNA ya, tapi masih haploid ya sifatnya, 1N haploid, dan setiap pronuklei male 23 kromosom, female juga 23 kromosom. Jadi masih haploid. Selanjutnya eh membran pronuklei ya breakdown ya, kromosom akhirnya terkondensasi ya, tadi dekondensasi, ini kondensasi, kemudian mengatur dirinya untuk melakukan mitotic cell division. Nah, karena sudah breakdown pronuklei satu, female dan male akhirnya bersatu, kondensasi ya, kemudian eh, akan mengatur untuk pembelahan mitosis. Nah, ini sudah mulai pembelahan mitosis ya, karena sudah diploid ya 2N. Jadi sekarang sudah ada oosit ini ya. Tadi ya, sekarang sudah fusi ya, sudah 46 kromosom ya. Tuh. Terus embrionya itu sudah diploid zigotnya ya. Oke. Ini fusi pronuklei ya, male and female. Ini kalian bisa lihat ini adalah pronukleinya male and female, nggak tahu ya mana yang male dan female ya. Kemudian plasma membran eh, itu apa breakdown ya, plasma membrannya pronuklei sehingga male dan female itu menyatu ya, sehingga sekarang sudah ada satu ya nukleus ya yang 46 kromosom. And one diploid nucleus will remain. Sekarang sudah diploid dan nanti seterusnya pembelahannya adalah mitosis. Oke. Ya, jadi kita resume sebentar ya tadi tahapan dari fertilisasi itu seperti apa. Nah, ini ada gambar skemanya ya. Ini sperma ya. Nah, di sini ada akrosom ya. Akrosom, krosom ini ada zat-zat enzimnya ini ya. Kalau misalnya masuk ke sini ya, ini lapisan pertama ya. Kalau di sini adalah jelly coat ya, bisa kalau di manusia corona radiata nanti menghasilkan hidrolitik enzim ya. Jadi acrosoma reaction ya. Nah, hidrolitik enzim ini akan mencerna material yang di sekitarnya sehingga sperma ini bisa eh, masuk ke sini ya dengan membentuk ini aktin filamen ini. Oke. Nah, kemudian fusi ya antara membran plasma egg ya dan ya, spermanya. Nah, ini akan
memicu ya, jadi kan udah penetrasi zona pelusida ya. Nah, ini akan memicu CA2+ di dalam egg ini meningkat sehingga cortical granule eh, dihasilkan dalam jumlah yang banyak ya, dan menghasilkan substansi substansi ya, contents ya, yang akan dikeluarkan ini, yang di sini cortical granule ini mengeluarkan konten yang di luar egg ini ya, sehingga terbentuklah ini fertilization envelope, sehingga ini kan jarak antara em, membran plasmanya ya dengan sitoplasma ini ada jarak yang eh, cukup jauh ya, jadi menebal. Nah, ini eh, berfungsi juga sebagai envelope, sehingga sitoplasma yang lain, sperma yang lain itu tidak bisa menembus ke egg. Tapi mekanisme slow block to polispermi ini cukup lama, kita harus menunggu cukup lama ya. Jadi egg-nya itu menunggu lama ya prosesnya untuk bisa mengeblok polispermi ini, yaitu 20 detik ya sejak ya sperm itu kontak dengan egg ya. Bayangkan ya, di sekeliling egg-nya itu sudah banyak ya, banyak antri gitu ya, antri bukan antri ya. Jadi dikelilingi oleh 200-an sperm ya. Satu sperma udah masuk. Nah, kalau kita menunggu 20 detik, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu kan lama ya. Jadi nanti ya kalau ada sperm yang sudah masuk ya, gimana ya? Itu kan bahaya. Nah, sehingga perlu adanya mekanisme yang lebih cepat. Nah, disebut dengan fast block to polyspermy. Jadi selain ada slow block to polyspermy, ada fast block to polyspermy. Fast block to polyspermy ini konsepnya adalah electrical charge ya pada membran plasma ya. Membran plasma ini nanti akan mengalami depolarisasi. Oke. Sedangkan slow block itu kan tadi konsepnya adalah cortical reaction ya. Oke. Jadi saling melengkapi nantinya ya. Oke, kita mungkin bahas lebih jauh lagi tentang yang ini ya, preventing polispermi. Karena hanya satu sperm saja yang diizinkan untuk masuk ke egg ya, sehingga atau disebut dengan monospermi ya, sehingga harus ada mekanisme preventing polispermi ya. Karena kalau ada pembuahan lebih dari 2 sperm atau dispermi ya, atau triploidi ya, ya kalau misalnya 3 triploidi, kalau misalnya 2 sperm terjadi dispermi. Nah, ini akan membahayakan eh, janin ya, kemudian juga induk betinanya juga ya, atau female-nya ya, sehingga ya nearly always aborts ya ini. Atau kalau tidak nanti akan ini ya, perkembangan, tapi perkembangan embrionya itu tidak sempurna ya, ada defek-defeknya. Nah, mekanismenya ada dua ya, yang tadi dalam waktu, kalau fast block to polyspermy yang kita bisa lihat di sini, ini dalam waktu 3 detik saja ya, 2 sampai 3 detik itu sudah bisa terjadi, sedangkan slow block kan 20 detik ya. Nah, ini konsepnya adalah electrical charge in egg plasma membrane prevent polyspermy. Sedangkan slow block adalah depolarization of egg plasma membrane due to Ca plus release ya. Jadi ini bedanya. Oke. Ini karena electrical charge ya, depolarisasi pada plasma membran. Ini slow block ini karena depolarisasi pada membran ya, tapi karena adanya cortical reaction. Itu bedanya. Oke,
Oke, kita ke fast block polispermi ya. Pada gambar ini, ya, ini adalah ini ya pengukuran electrical charge ya pada sel. Ya. Ketika sel itu dalam kondisi resting, kondisi di dalam sel itu lebih negatif daripada di luar sel. Itu juga pada sel sel yang lain juga ya seperti itu ya. Eh, ini juga pada sel telur ya, itu seperti itu juga ya. Itu berarti dalam kondisi resting. Nih, potential difference across the egg cell membrane is about minus 70 millivolt ya before the addition of sperm. Oke. Nah, setelah ada sperm yang masuk ya, menembus tadi zona zona pelusida ya, melakukan penetrasi, kemudian fusi membran plasma egg. Nah, kan ada kebocoran ya, kebocor. Karena ini sudah masuk sekelilingnya itu bocor ya. Kebocoran Na plus yang ada di luar ya itu bisa masuk ke egg-nya. Ya, sehingga menyebabkan muatan positif ya di dalam egg, dalam sel telur itu akan meningkat. Ya. Nah, ini terjadi ya di antara 1 sampai 3 detik ya setelah sperm itu enters the egg ya, setelah fertilisasi. Jadi ada perubahan potensial ya menuju ke arah positive direction sampai plus 20 millivolt. Ya. Sperm enter egg terus nanti ini meningkat ya potensial aksi ya ada perubahan potensial. Nah, lanjut ya. Nanti akan lama-lama akan menurun ya. Fast block itu ya nanti akan digantikan oleh slow block ya yang 20 detik dari tadi sperm enter itu sudah bisa terbentuk ya slow block itu. Jadi akan saling melengkapi ya karena fast block ini sifatnya eh, tidak permanen hanya sementara. Jadi itu fast block polispermi dan slow block tuh polispermi. Bagaimana eh, jadinya ya kalau misalnya tadi dispermi atau triploidi. Nih kalau tidak abortus ya, misalnya ada pregnancy bisa terjadi nih partial molar pregnancy atau complete molar pregnancy. Jadi plasentanya tidak normal gitu ya. Kemudian ada juga yang embrionya yang juga nanti berkembangnya tidak normal ya. Baik, ini ada video ya, gambaran tentang fertilisasi ya kita lihat sebentar. Nah, ini kan eh, sperm ya diejakulasikan di serviks, simpan di lipatan serviks ya, kemudian gradual release ke uterus ini ya, kemudian menuju ke oviduct ya, dibantu juga kontraksi ototnya. Nah, sampai di sini 200-an sperm ya, kemudian coba menembus sel telur. Nah, ada satu sperma ya yang sudah bisa melakukan acrosomal reaction itu tadi hidrolitik enzimnya. Nah, dan ini cortical reaction tadi ya. Nah, dia sudah fusi eh, bentuklah pronuklei ya terus tadi fusi pronuklei terus ini belahan sel udah eh, setelah itu embrionya berkembang ya menempel di uterus ya berkembang menjadi janin di uterus atau di rahim. Seperti itu gambaran singkat singkat dari fertilisasi. Nah, apa kita sih membahas
gametogenesis ya, kemudian juga fertilisasi ya, tentunya eh, untuk ini ya, kalau di dalam medis ya, salah satu manfaatnya itu kita kalau misalnya ada defek-defek ya di ataupun apa perkembangan embrio yang tidak normal ya itu bisa diatasi segera ya. Misalnya ini tadi ya yang ada polispermi terjadi ya. Kita bisa mengatasinya ya. Hmm, mungkin dengan treatment-treatment medis tertentu. Maaf ya, saya kurang tahu ya detail treatmentnya gimana ya kalau misalnya plasenta tidak normal gitu ya, itu bagaimana ya. Nah itu jadi ya untuk eh, keperluan medis ya, ini terutama ya. Oke. eh Bagaimana fertilisasi itu terjadi ya tentunya dari tadi ya kita membahas ya itu fertilisasi itu bisa terjadi ya kalau eh, sama-sama mendukung ya sistem reproduksi male dan female ya tadi di awal ada waktu yang tepat ya karena kan sperm itu hanya survive ya bisa bertahan 2 hari ya di sistem reproduksi wanita. Nah, kemudian juga dari ovulasi ya kemudian egg itu juga bertahannya ya 1 hari ya 24 jam ya. Maka waktunya itu harus tepat. Jadi eh, timingnya ya, good timing. Nah, kemudian juga eh, fertility dari keduanya, male maupun female. Nah, misalnya male itu punya sperma yang normal ya, pergerakan baik itu pergerakannya ya, kemudian konsentrasi, kemudian juga bentuknya ya, misalnya yang tadi ya kalau misalnya spermanya itu kepalanya miring ya, bengkok ya, susah gerak ya, susah ya nanti akan membuahi. Nah, kemudian juga dari pihak female ya juga harus mendukung. Nah, misalnya tuba falopi itu di situ kan tempatnya untuk fertilisasi. Nah, kalau misalnya ada apa kista yang menghalangi ya, ya susah nanti ya akhirnya sperm itu bisa bertemu dengan egg ya. Jadi atau misalnya tidak tidak terjadi ovulasi ya, itu juga tidak bisa sperm itu jadinya fertilisasi ya ke egg ya karena tidak ada yang difertilisasi gitu. Dan tadi ya terlalu banyak sperm ya itu juga akan biasanya memicu aborsi ya di banyak kasus ya. eh ini jangan keliru ya antara misalnya kok ada bayi kembar, apakah spermanya yang membuahi itu banyak kayak gitu. Nah, itu tidak, tapi bayi kembar itu juga ya sel telurnya itu tetap dibuahi satu sperma ya. Cuman ada berapa telur gitu ya. Ada misalnya ada 2 telur. Satu telur buahi satu sperma, telur yang lain juga dibuahi oleh satu sperma. Jadi kan ada 2 telur ya. Nah, jadi nih monozigo ada twins kita dengar ya twin itu still one sperm per egg ya ini perlu digarisbawahi. eh ada yang monozigotik dan juga ada yang dizigotik. Kalau monozigotik itu a fertilized single egg split into two developing zygote at a very early stage ya. Kalau dizygotic itu result from fertilization by two sperm of two separate ova that have reached maturation at the same time.
Nah, biasanya kalau yang monozigotik itu identical twins, same sex-nya. Male, male semua, female semua. Kalau yang dizigotik itu not identical twins ya. Misalnya ada female, ada male, kayak gitu, kayak lucu gitu ya. Oke, ini biasanya kalau kembar-kembar seperti ini itu dipengaruhi juga oleh egg mother-nya. Kok mother-nya sudah umurnya sudah eh lebih apa ya namanya, lebih tua gitu atau lebih tinggi ya umurnya ya, yaitu akan meningkatkan kemungkinan adanya dizigotik ini ya. Tapi ya mungkin kalau dilihat ya kalau misalnya bayinya selamat itu ini sangat menyenangkan gitu ya. Tapi perlu hati-hati ya dalam kasus-kasus kembar ini ya, utama ya ekstra gitu ya, ekstra perhatian ya, karena ini akan membahayakan jiwa mother ya, indukannya ini. Oke, ini pada manusia ya, kalau pada eh, mamalia yang lain itu kan memang banyak ya yang dibuahi egg-nya ya, banyak egg ya gitu. Misalnya tikus saja berapa satu kali melahirkan itu bisa 6 dan sebagainya. Jadi ini misalnya pada manusia ini tuh kalau kembar ini ya perlu ekstra. Nah, misalnya ini ya kembar dizigotik ini seperti ini adalah fertilization of two different oocyte ya. Nah, kemudian membelah masing-masing punya ah, eh, ini sendiri plasenta sendiri nanti akhirnya. Jadi ini bisa male dan female ya, non-identical twins. Ya, kemudian kalau yang monozigotic atau identical twins itu fertilisasinya at single oocyte ya. Nah, kemudian ketika membelah itu eh ini ya, ada tadi kan ya, single egg ya. Tapi nanti pada developnya ya perkembangannya itu split. Nah, ini split. Jadi 3 misalnya ini ya. Jadi apa? Jadi 2 misalnya ini split. Oke. Splitnya kasusnya itu bisa splitting at two cell stage atau complete split of inner cell mass atau split inner cell mass late in development ya. Oke, nah kalau yang split at two cell stage ini plasentanya ini bisa sendiri-sendiri ya. Kalau yang eh, ini complete split of inner cell mass plasentanya ini barengan ya. Nah, jadi ini ya berebut atau enggak ini ya bayinya. Nah, tapi masih 2 amnion. Nah, tapi kalau yang split of inner cell mass-nya late in development dalam 1 amnion, ya, kemudian plasentanya juga 1, ini ada 2 bayi di sini. Itu ya, berbeda. Nah, selain tadi ya, untuk mengetahui ya, kita belajar ini itu adanya keabnormalitasan atau tidak ya. Kemudian kita bisa melakukan treatment ya kalau misalnya terjadi abnormalitas. Ini juga bisa aplikasinya itu pada birth control ya. Oke. Karena kan tadi kita bicara tentang fertilisasi ya. Nah, gimana kalau mau mengontrol fertilisasi itu supaya tidak terjadi ya, supaya tidak baby blooming ya. Eh Apalagi ini pada manusia ya, baby blooming ini kan eh, perlu jadi perhatian gitu ya. Pada organisme-organisme lain juga ya, misalnya. Misalnya punya kucing ya, kucing ini sudah punya banyak anak ya, kemudian akan kita kontrol ya supaya tidak banyak anaknya berkeliaran di rumah misalnya. Nah, itu juga bisa diatur ya.
Misalnya kalau kita mau mencegah ovulasinya, ya ini berarti dengan birth control pill misalnya treatmentnya. Atau kita ingin mencegah sperm ini transport in duct system, kita bisa melakukan vasektomi. Ya, ini udah male atau female ada ini. Kita mau mencegah adanya ini ya, pertemuan sperm and egg. Nah, di female itu bisa dengan tubal ligation. Ya, di misalnya female ya bisa dengan tubal ligation, di male bisa dengan nih kondom ya atau coitus interruptus ya dan sebagainya. Oke. Bisa untuk mencegah implantasi ya blastosis bisa menggunakan IUD. Nah, itu eh, aplikasinya kita belajar gametogenesis ataupun fertilisasi ini ya. Baik, cukup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.